Dan bener, channel Si Ono beritakan Gibran lumpuh kena COVID, bongkar channel Kofla sebar berita hoax demi cuan di Tunal. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka angkat bicara soal kabar yang menyebut dirinya lumpuh total usai terpapar COVID. Sebelumnya informasi yang menyebut Gibran lumpuh total akibat COVID dikabarkan lewat sebuah video yang ditayangkan kanal YouTube S beberapa waktu lalu. Dalam video berjudul Istana Banjir Tangis Virus Menggerogoti Tubuhnya Hingga Begini tersebut disebutkan COVID telah menggerogoti tubuh Gibran Raka Buming Raka. Adapun pada thumbnail video itu tampak Gibran sedang terbaring dan terlihat Presiden Jokowi berada di sampingnya sedang mendoakan. Lumpuh total, kabar duka istana, kondisi Gibran semakin memprihatinkan, istana banjir tangis. Demikian narasi yang tertulis pada thumbnail video tersebut. Terkait kabar tersebut, Gibran Raka Buming Raka pun menegaskan bahwa informasi yang menyebut dirinya lumpuh total akibat COVID tidaklah benar. Mengutip kantor berita Mall, Gibran mengaku sudah negatif COVID sejak 2 hari lalu usai dites swab PCR. Selain itu, putra Presiden Jokowi tersebut juga mengaku saat ini tengah menjalani masa pemulihan usai sebelumnya didiagnosa positif corona. Kendati sempat terpapar virus mematikan tersebut, Gibran tetap aktif bertugas sebagai wali kota Solo. Bahkan Gibran ketika terkena COVID tetap menghadiri rapat dengan para perangkat daerah lewat virtual Zoom. Kata Gibran, saya sudah negatif dari 2 hari yang lalu, Senin 19 Juli. Ini tinggal masa pemulihan, saya sudah tes swab PCR dan ya hasilnya sudah keluar dan saya sudah negatif sejak hari Senin. Ada, ini channel selalu sebar hoax ya. Saya nggak akan sebut nama channelnya, nanti terkenal. Haha, gini amat cari duit bro. Dari thumbnailnya saja dibuat seheboh mungkin seolah-olah Gibran diedit tak berdaya. Dipotong palanya saja digabung ke foto orang yang terbaring sakit. Ada, norak. Sebenarnya kelihatan banget kok dari segi editan thumbnailnya dan dari model editan videonya. Channelnya itu cabang yang dulu-dulu itu juga sih. Cuma dibuat seolah sarang kadrun. Hada, bo iya pinter dikit lah kalau mau ngedit. Kelihatan woi, maksudnya jelas kok mau ambil duit AdSense dari dua kubu. Yang dulu dilapor pendukung istana, sekarang buat seolah pembenci istana. Ya kalau jurnalister mah Jeje udah tahu lah, setia, konsisten. Tahu mana yang abal-abal, mana yang cuma pengen cari cuan. Dan menyuarakan kebenaran. Makanya Jeje cinta banget sama jurnalister. Hehe. By the way, apa nggak kapok ya perkara thumbnail yang kelihatan hoax banget itu? Tapi Jeje baca di kolom komentarnya ya, banyak banget kok yang koplak percaya aja. Makanya Jeje nggak habis pikir, kadrun kok otaknya kagak ada. Mohon maaf, gregetan aku tuh. Secara logika aja deh ya, kalau memang Mas Gibran lumpuh dan lain-lain, apakah media-media besar akan heboh bukan main berebutan untuk memberitakannya? Tapi kadrun nggak paham soal begitu J. Yang mereka paham itu dapat share-sharean dari grup WA yang kebetulan isi otaknya sama. Terus langsung percaya aja. Ya Lord, ampunilah mereka. Harusnya cross-check dulu lah drone. Tapi percuma juga sih daripada Jeje disumpahin masuk neraka jahanam kan ya. Nggak bisa masuk pintu sorga. Karena yang bawa kunci kan mereka. Yang jualan kafling juga mereka. Apa nggak sakti banget tuh? Mungkin mereka terlalu mager untuk ngecek J. Jadi ya begitulah. Ditambah dengan hati mereka yang sudah dirasuki macam-macam paham radikal. Yang pokoknya pemerintah mau lakukan apapun salah aja di mata mereka. By the way, redaksi jurnal beberapa channel kami seperti jurnal radio dan TV jurnal banyak mengambil narasi dari siwar.com yang notabene sudah izin ya sama bosnya, yakni kakak pembina Alifur Rahman. Jadi nggak ada tuh ceritanya asal comot. Itu adalah salah satu rahasia dapur kami, jangan bilang siapa-siapa ya. Dan Siward ini kalau kata kakak pembina sudah dinyatakan terbuka untuk umum, di mana semua orang bisa bergabung dan ikut menulis asal bisa nulis. Mas Alif membuat aturan larangan menulis atau membahas tentang Siward, baik memuji, membela atau mengkritisi. Mas Alif pengen Siward menjadi portal opini yang membahas isu-isu penting di negeri ini. Mendidik masyarakat untuk cerdas dalam hal menangkal hoax, tidak cukup dengan kepintaran atau gelar-gelar akademik formal. Seseorang harus punya pola pikir logis agar bisa menjadi penyaring dari sekian banyak berita hoax. Dan itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari seksinya berita hoax. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada lembaga media atau organisasi yang selama ini menyatakan memerangi hoax, memverifikasi, mengontrol, dan menilai sebuah media, Mas Alif merasa kehadiran mereka pada beberapa kesempatan justru menjadi tameng untuk membenarkan sebuah hoax itu malah. Mari kita buka mata saat Rizik diberitakan mendapat undangan khusus dari Raja Salman untuk umroh, siapa yang berani membantahnya? Justru adalah Siward yang sama sekali tidak terverifikasi dan kerap difitnah abal-abal.
Malah media mainstream yang katanya terverifikasi, bertanggung jawab dan valid ikut memberitakan berita aneh dan tidak masuk akal tersebut. Coba dipikir deh, di mana logikanya Rizik diundang khusus oleh Raja Salman untuk umroh, padahal saat Raja ke Jakarta sama sekali tidak menemui Rizik. Otak mana otak? Gak salah sih memang, mereka hanya memberitakan dan membuat persis seperti yang diucapkan oleh narasumber, tapi mereka tidak bisa berpikir logis. Sehingga tak ada saringan dan info-info tak masuk akal juga ikut diberitakan. Dengan Seaword dan jurnal radio juga TV Jurnal dan dari redaksi jurnal tentunya pengen mengedukasi masyarakat bahwa di media-media di Indonesia sudah memiliki kecenderungan dan arah politik yang jelas. Mereka memang tidak secara terbuka mengatakan mendukung si Ano, tapi semua kontennya mengarah ke si Ano. Sudah nyaris tidak ada netralitas. Ada media yang enggan memberitakan apapun terkait Jokowi, ada media yang hanya menjelek-jelekan Jokowi dan seterusnya. Apakah mereka salah? Tidak. Sebagian besar yang mereka beritakan memang merupakan sebuah fakta. Tapi apakah mereka netral? Tentu saja juga tidak. Pernah dalam sebuah analisis mingguan, Mas Alif melihat sebuah data bahwa ada media yang sengaja tidak membahas sebuah berita positif tentang presiden dan pemerintah. Jadi kalau kemudian Seaword mendukung Ahok, Jokowi, Ganjar, Risma, Bima Arya, dan orang-orang baik lainnya, sekaligus jurnal radio, TV Jurnal, mendukung pemerintah memberitakan prestasi-prestasi presiden dan menterinya, seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab kalau mau membaca berita negatif presiden dan pemerintah, tinggal pindah ke channel ke Media On atau Media yang Ono. Hahaha. Bagaimana menurut jurnalister? Jokowi belusukan ke Sunter membagi paket sembako dan obat. Awas jangan tanya Anies kemana. Ditulis oleh Widodo SP di seaword.com. Yang tinggal di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara, dikejutkan dengan kunjungan mendadak dari Presiden Jokowi yang menjelang pukul 9 malam, tepatnya 20.52, menurut lansiran laman detik.com tampak berkeliling untuk meninjau lokasi. Maksud kedatangan Jokowi tidak lain adalah untuk membagikan paket sembako kepada warga sekitar yang terdampak COVID yang masih menerpa banyak sektor di negeri kita. Jokowi yang datang ke Sunter Agung mengenakan jaket berwarna coklat itu juga sempat memberikan pernyataan kepada media. Kata Presiden Jokowi, "Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh yang sudah kita siapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog." Selain berbagi sembako, Presiden Jokowi juga membagikan paket obat bagi penderita COVID-19, mulai dari yang mengalami gejala ringan hingga sedang. Jika paket sembako disebut akan dibagi 200.000 ton, maka paket obat ditargetkan terdistribusi 300.000 paket untuk minggu pertama, dilanjutkan 300.000 paket lagi untuk minggu berikutnya. Wow, membaca berita itu saya sampai speechless ya. Sebagai Presiden RI, Pak Jokowi sebenarnya bisa saja menyuruh anak buahnya untuk pergi ke lokasi, lalu tinggal menunggu laporan bahwa pembagian paket sembako dan paket obat sudah dilakukan. Istilahnya, ditinggal tidur aja udah beres. Meski kalau cara itu yang ditempuh bisa muncul pertanyaan lanjutan, beneran beres atau hanya katanya saja yang beres? Pertanyaan yang layak diajukan karena pada masa presiden-presiden sebelumnya, kita kerap mendengar hal-hal semacam itu, hingga muncul istilah asal Bapak Senang, ABS, mengacu pada mentalitas menyenangkan atasan, termasuk presiden dengan memberikan laporan yang bagus-bagus saja. Kalau ada problem di lapangan atau kalau mau memastikan apakah program berjalan dengan baik, biasanya menjadi urusan, baca, rahasia, anak buah. Yang penting Bapak senang, terima laporan yang baik-baik saja. Begitulah yang kerap terjadi dahulu. Saya nggak sebut nama presidennya loh ya. Khawatir nanti anak mantu atau cucunya baper terus curhat. Pak Jokowi ini memang dikenal berani plus tidak ingin dikekang untuk tidak boleh ketemu rakyat secara langsung. Sudah sering kan beliau tiba-tiba belusukan, selain mau ketemu warga juga ingin melihat langsung apakah program dan kebijakan berlangsung sesuai arahan beliau atau melenceng dan tidak tepat sasaran. Tadi pagi saya pun melihat bagaimana Pak Jokowi melihat langsung proses pemberian vaksinasi gotong royong di perusahaan Unilever karena beliau ingin memastikan jalannya program vaksin tersebut berlangsung dengan baik. Melihat semakin aktifnya Jokowi belakangan ini, saya yakin para pengawalnya mungkin sudah memperingatkan. Maaf Pak Presiden, sebaiknya Bapak agak mengurangi kegiatan bertemu warga karena situasi di luar sedang tidak aman karena COVID sedang meninggi Pak. Ucapan yang saya yakin pula kalau sampai beneran keluar akan ditampik oleh Jokowi yang tetap ingin bertemu rakyatnya dari jarak dekat, bukan secara online tetapi bertemu langsung.
Pakaian dan masker beliau juga biasa saja, nggak lebay karena beliau percaya keamanan dirinya tidak hanya lewat prokes yang dijalankan dengan baik, tapi keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi dirinya karena akan melakukan hal-hal yang baik. Akan tetapi hadirnya Jokowi di Sunter mungkin juga menimbulkan pertanyaan usil dari sebagian orang. Kok sepertinya tidak bersama Gubernur Jakarta? Anies Baswedan kemana Pak? Lah kok nggak diajak? Ah sudahlah, kita tahu bahwa tidak banyak gunanya mengajak gubernur yang sejak pandemi Covid menghajar Jakarta justru sibuk pencitraan di sana-sini dan tak banyak muncul di depan umum terkait penanganan dampak pandemi di Jakarta. Saya berani menduga bahwa belusukan Pak Presiden ini lebih banyak daripada gubernur Jakarta sendiri. Dengan sambutan yang lebih meriah dan bikin kaget, bahkan bisa menaikkan imunitas tubuh karena rakyat bahagia ditengok presidennya. Loh, kan yang satunya katanya gubernur rasa presiden. Nah, mungkin ucapan begini muncul. Kemudian Pak Ijo menjawab bukan nama sebenarnya. Ya sih, tapi rasanya asem. Gak bisa bikin seneng tapi malah sakit perut. Hahaha, gimana gak asem? Kalau misalnya kedatangan DKI 1 malah bikin was-was. Kalau gak ditakut-takutin, dimarahin, ya mungkin dimintai donasi untuk sumbangan penanganan COVID. Seperti kabar yang beredar soal sumbangan donasi ke dubes-dubes negara asing kemarin. Aduh, jadi sudah tahu alasannya kan kenapa Jokowi sebaiknya belusukan sendiri daripada rempong mengajak orang itu? Bukan begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda?